Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi yang di rumah. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu biarlah kita mau tanggalkan segala beban, apapun permasalahan kita. Biarlah kita mau fokus datang kepada Tuhan Yesus untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh kami bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Karena begitu besar Engkau memperhatikan tiap-tiap kami Bapa. Terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan berikan buat kami masing-masing. Sehingga kami saat ini boleh dapat beribadah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Kau mau jamah setiap hati kami, Kau mau kuduskan agar puji-pujian dan penyembahan kami boleh layak di hadirat-Mu Bapa. Beracaralah di dalam ibadah kami ya Bapa. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Selain Engkau tidak ada Allah yang lain ya Bapa, yang layak kami sembah dan tinggikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya, tatkala kami pulang dari tempat kami membawa sukacita, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Beracaralah Bapa di dalam ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang indah ya Tuhan boleh terjadi ya Tuhan, bagi setiap kami maupun jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati hari ini? Saudara yang di rumah bisa melambaikan tangan dan katakan, saya diberkati. Haleluya. Kita akan tinggikan dan pujikan nama Yesus. Karena Dia adalah layak ditinggikan. Dialah kita yang besar. Dialah kita yang selalu menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Hanya saya dapat balas. Aku tak dapat balas. Betapa besar. Oh, besarkanlah nama-Nya. Dia yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yuk yang di rumah, jangan hanya duduk. Mari kita bangkit, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian saat ini beribadah, ayo kita bangkit berdiri. Yang di tempat ini juga kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Yes. Saudara yang bisa bergoyang, bergoyang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
silakan duduk Bapak Ibu. Hanya nama Dia yang dapat menghibur kita. Karena Dia adalah Allah kita. Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah yang dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kamu tilik setiap hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Agar tatkala Engkau menjemput kami ya Tuhan, tidak ada noda sedikit pun ya Tuhan di hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu sabda-Mu Bapa. Kami rindu firman-Mu yang menyegarkan hati kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Saya serahkan kepada-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Oh, menikmati sabda. sekali lagi berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus Urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu, dan kami mau merindukan sabda-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu akan memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, bahkan membuat hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mau datang kepada-Mu dan meminta Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami.
Engkau yang menuntun melalui firman-Mu langkah hidup kami selanjutnya. Dan kami mau memiliki hati yang berkomitmen untuk berjalan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena kami percaya kami akan menjadi orang yang berbahagia dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kami katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah juga yang ada di tempat ini, para pelayan yang melayani pada hari ini. Walau kita tidak bisa bersama, tapi saya percaya Roh Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Mari seperti tema daripada firman Tuhan hari ini, yaitu kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun kita minta kehadiran Tuhan hadir di dalam ibadah kita, di tempat kita masing-masing. Sebab Allah kita tidak terbatas oleh apapun, oleh ruang, oleh waktu, oleh apapun Dia hadir dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu merindukan kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur pasal ke-42, saya akan membuka Mazmur pasal ke-42 dalam ayat yang pertama atau perikopnya berjudul mengenai kerinduan kepada Allah. Saudara, hari ini kita mau menjadi seperti pemazmur yang merindukan Allah di dalam kehidupan kita, merindukan kehadiran Tuhan di setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi, seorang manusia. Kita rindu Allah bukan hanya berdiam di surga saja, tapi Dia Allah yang juga dekat. Bahkan Dia mendekat kepada kita. Dia mau mendekat dan mau hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah hadir dalam hidup ini, maka sesungguhnya tidak ada yang buruk, tidak ada yang kurang. Semuanya akan menjadi baik, berlimpah, dan hal-hal yang tidak baik akan diubah Allah menjadi sesuatu yang indah ketika Allah hadir di hidup kita. Dan kalau Allah hadir di hidup kita, maka kita memiliki yang namanya kerinduan kepada Allah di dalam hidup ini. Maukah saudara mulai hari ini kita berkomitmen bersama-sama sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tapi juga kita mau merindukan Allah seperti seorang pemazmur yang merindukan akan kehadiran Allah di hidup kita. Hari ini kita akan belajar 3 kebenaran dari Mazmur pasal 42 ini akan kehadiran atau merindukan kehadiran Allah. Kita akan baca dari ayat yang kedua, berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang pertama, kita hidup untuk merindukan kehadiran Tuhan. Saudara, sebagaimana ayat ini berkata bahwa rusa itu merindukan sungai yang berair. Begitupun kita merindukan Allah yang hidup di dalam kehidupan ini. Mari kita memiliki kerinduan seperti rusa di tengah-tengah keletihannya, di tengah-tengah perjalanan dikejar-kejar oleh mangsa sebagai mangsa.
Maka satu yang ada dalam kehidupannya, kehidupan rusa maksud saya, dia merindukan sungai yang berair. Begitupun kita harus merindukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Hidup ini akan menjadi berbeda ketika Allah hadir di dalam hidup kita. Ketika Allah memberikan kasih, rahmat, kebaikannya di dalam kehidupan ini. Saudara, mulailah dari setiap minggu kita merindukan Allah. Makanya ibadah ini harus menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Setiap minggu kita harus memprioritaskan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jam 10 pagi kita kosongkan dari waktu-waktu yang lain untuk kita datang beribadah. Walau hari ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi walau saudara ada di rumah, kalau saudara memiliki sikap yang sama seperti ada di gereja, tidak melakukan hal yang lain, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan hadir juga di rumah saudara. Dan Tuhan pasti akan melawat kehidupan kita. Jadi mulai dari setiap minggu kita komitmen untuk merindukan Tuhan. Ya. Hari Minggu saya harus beribadah. Saya harus ke gereja. Kalau nanti bulan berikutnya gereja akan dibuka, maka saudara bisa hadir. Ya. Sementara gereja baru terbatas, saudara juga di rumah beribadah setiap minggu. Kalau bisa tidak absen. Satu minggu hanya 2 jam kita merindukan Allah. 1 sampai 2 jam kita beribadah. Tapi tidak cukup sampai di hari Minggu. Kita ada komsel. Di setiap minggu 1 bulan, 1 minggu 1 kali maksud saya. Mari kita juga merindukan untuk hadir di komsel. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus tertanam di sebuah komunitas sel. Sebab ketika kita tertanam di komunitas sel, maka sebenarnya kita sedang terhisap ke dalam bagian daripada tubuh Kristus. Di sana kita bisa memperhatikan, kita bisa mendoakan, saudara bisa mengembangkan karunia-karunia yang ada pada saudara. Saudara bisa akan melayani Tuhan lebih efektif lagi. Dan ingat, kelompok sel kita adalah kelompok untuk menjangkau. Kita bawa 1 jiwa lagi untuk kita bawa kepada Tuhan melalui kelompok-kelompok sel yang ada. Saudara sudah melakukan 2 hal itu, maka kita harus menambahkan kepada iman kita lebih baik lagi, yaitu merindukan Allah setiap hari dalam hidup kita. Jadi tidak cukup hanya 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali kita datang kepada Allah melalui ibadah umum, ibadah raya, lalu ibadah kelompok sel. Tapi kita harus membuat hidup kita merindukan Allah. Setiap hari kita harus punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Dari 24 jam waktu 1 hari, kita harus memiliki waktu setiap hari untuk bertemu dengan Allah dari 24 jam itu. Saudara tentukan waktu di mana saudara bisa bertemu dengan Allah. Dulu waktu saya masih remaja, setiap jam 3 sore, saya berdoa dan membaca Alkitab. Dan itu hampir saya lakukan setiap hari. Dan di situ saya
memiliki pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan ini. Saudara, waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah bangunan yang kokoh, yang membentuk kerohanian kita. Jadi, waktu yang kita berikan untuk Tuhan, itu adalah waktu yang begitu berharga dalam hidup ini. Berikan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan. Misalnya saudara mau jam 6 pagi, jam 5 pagi, atau jam 1 siang, di mana waktu-waktu tidak bisa diganggu oleh yang lain, ataupun di malam hari, jam 9 malam. Dan kalau saudara sudah menentukan waktu itu, mari kita komitmen, disiplin. Lakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukannya dengan setia, maka Alkitab berkata Tuhan dekat kepada orang yang setiawan. Dalam terjemahan lama Alkitab kita, Tuhan dekat kepada orang yang setia. Suatu hari waktu kita datang kepada Tuhan, maka kasih-Nya akan melimpah, kuasa-Nya akan hadir. Kebaikannya akan turun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau memiliki roh yang menyala-nyala, maka Alkitab berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan roh itu akan menyala-nyala. Jadi ketika kita sudah menentukan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan, lakukan itu dengan setia, maka kita akan memiliki kerohanian yang menyala-nyala. Jadi antara kerajinan jasmani dengan hal yang rohani itu sangat berkaitan sekali. Itu sangat tidak bisa terpisah, sesuatu yang terkait dan saling menggandeng satu dengan yang lain. Jadi Roma 12 ayat 11 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi dimulai dari sebuah kedisiplinan, disiplin rohani. Setiap hari saya mau merindukan Allah di jam berapa. Kita tidak harus berdoa sampai 2-3 jam, 1 jam. Ya. Mulailah dari 10 menit, minimal sampai kepada 30 menit kita datang kepada Tuhan. Tapi lakukan dengan rajin. Kalau saudara melakukan dengan rajin kebiasaan ini, maka saudara akan memiliki roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Dan ini pondasi yang kuat, ini bangunan yang kuat. Saudara, hidup kita tidak menentu. Hidup kita memiliki banyak pergumulan dan masalah. Tapi kalau saudara memiliki pondasi ini, setiap hari saudara mencari Allah. Seperti pemazmur berkata, aku menunggu Engkau. Tuhan, Mazmur 5 ayat 3. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, pada waktu saudara memiliki waktu yang dikhususkan, saudara mulai berdoa, saudara mulai membaca Alkitab, saudara sedang menunggu-nunggu Tuhan. Dan kalau kita menunggu Tuhan, maka Dia akan hadir di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak akan, maksud saya Dia Allah yang pasti akan menepati janjinya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Alkitab, tidak akan pernah menjadi lesu dan lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan yang baik. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu kasih dan rahmat-Nya diberikan kepada kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, bahkan akan kelebihan. Tidak akan kekurangan.
Sebaliknya, dilimpahkan kasih dan kebaikan Allah. Jadi ini harus menjadi komitmen kita. Jadi kalau kita mau merindukan Allah, maka tentukan waktu. Setiap hari kapan waktu terbaik saudara? Saya sering menyebut di mimbar ini, yaitu waktu mati. Waktu yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan oleh apapun. Waktu yang hanya kita khususkan kepada Allah. Mungkin itu di pagi hari, atau di siang hari, atau di malam hari. Dan lakukan dengan rajin. Atau perkataan lainnya, lakukan dengan disiplin. Ya. Bukankah kita ini adalah murid Kristus? Dan murid adalah seorang yang disiplin. Dan satu hari, dalam hari-hari hidup kita, kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 42, kita mau lihat Mazmur 42 ayatnya yang kelima. Ayat kelima berbunyi demikian. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Yang kedua, hidup melangkah ke rumah Tuhan dalam ayat yang kelima. Jadi mencari Tuhan itu bukan hanya dalam keadaan kita baik dan menyenangkan. Jadi pada waktu kita gundah gulana, kita tetap komitmen untuk melakukan komitmen ini, yaitu apa? Merindukan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak menentu dalam kehidupan kita, biarlah ini menjadi pondasi yang kuat yang tidak kita tinggalkan seumur hidup kita, yaitu merindukan kehadiran Allah. Saudara, bukankah dalam kitab Wahyu ada satu jemaat yang dicela oleh Tuhan karena meninggalkan kasih-Nya yang semula? Tuhan tidak berkenan kepada jemaat ini karena dia telah meninggalkan kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Yaitu ini, merindukan Allah. Ketika kita sudah komitmen di jam tertentu kita mencari Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada pergumulankah, ada tantangan, ada masalah, bukan menjauh dari Allah. Sebaliknya, kita kembali bahkan semakin memegang Tuhan dengan kuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebenaran ini, maka kebaikan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kemalasan, hal-hal yang membuat kita tidak mau mencari Tuhan, itu harus kita kalahkan, kita lawan dalam kehidupan ini. Seringkali kita lebih memilih untuk tidur, nonton TV, dan melakukan aktivitas yang lain selain daripada kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau belajar seperti pemazmur ini, di tengah-tengah hal-hal yang membuat hidupnya gundah dan gulana, dia tetap melangkah ke rumah Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berkomitmen untuk mencari Tuhan dan merindukan kehadiran Tuhan. Jadi seringkali ketika kita mencari Tuhan, merindukan Tuhan, ada tantangan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada pergumulan yang membuat kita dijauhkan untuk menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Seringkali iblis berusaha membuat fokus kita beralih daripada kebenaran ini,
Dan hari ini, mari kita kembali fokus, kita kembali berharap kepada Tuhan, kita kembali mencari Tuhan dengan sesungguh, dengan kesungguhan di hidup kita. Pada waktu kita melakukan kebenaran ini, maka Allah pasti akan hadir di hidup kita. Kalau kita malas, Bapak Ibu, misalnya hari Senin kita berdoa, hari Selasa kita tidak berdoa, maka hari Rabu itu akan menjadi hari yang berat untuk kita memulai lagi. Hari Kamis tambah berat lagi. Hari Jumat mungkin kita sudah akan terlewat. Dan kita tidak lagi merindukan Allah. Makanya harus dengan disiplin, dengan setiap hari. Bahkan waktu malas. Kemarin di YOC saya menyampaikan firman Tuhan, dikatakan bahwa waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan ya, adalah pada waktu kita malas. Tapi kita membuat hidup kita cari Tuhan, kita berdoa. Waktu terbaik untuk baca Alkitab adalah waktu kita tidak mau membaca Alkitab. Nah, kita lawan keengganan kita, ketidakmauan kita, dan itu akan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Besoknya kita akan mencari Tuhan, itu akan terasa lebih mudah lagi, akan terasa lebih tidak sulit lagi. Sebab Tuhan itu adalah kasih, Dia pasti akan memberi kenikmatan, Dia pasti akan memberi kasih-Nya. Kasih itu saudara tahu, kasih itu adalah sesuatu yang membuat indah dalam hidup ini. Saudara ingat pada waktu jatuh cinta, ya, dan harusnya bukan hanya lalu ya, jatuh cinta kepada suami atau istri, itu hal yang indah terjadi. Padahal itu kasih manusia yang bisa hilang, yang bisa terbatas dalam hidup ini. Tapi ketika kita menanti-nantikan Allah, jatuh cinta, merindukan Allah, kasih-Nya akan diberikan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab berkata demikian. Dalam ayat yang ke-12b dari Mazmur pasal 42 berkata demikian. Mazmur 42 ayat ke-12 bagian B. Atau ayat 12 kita berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi orang yang merindukan kehadiran Allah adalah orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Tetap memegang komitmen ini, tetap memegang kesungguhannya untuk terus mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tetap menopang kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan ini. Hidup ini pasti banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal-hal yang membuat kita bisa mundur, jatuh, dan tergeletak. Tapi ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kasih yang baru. Seringkali dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita mundur, membuat kita tidak bisa bergerak menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saudara memiliki harapan kepada Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya saudara merindukan kehadiran Allah setiap hari. Maka segala luka, segala keputusasaan, segala jalan-jalan yang kelihatannya mundur dan buntu, ketika kita cari Tuhan setiap hari, maka kasih-Nya selalu baru setiap hari di hidup kita.
Kita tidak akan pernah kekurangan yang baik dalam hidup kita. Kita pasti akan terus maju, walau perlahan, tapi kerohanian kita tidak akan pernah mundur. Kerohanian kita pasti akan bertumbuh. Kerohanian kita pasti akan maju. Jadi mulailah dari 1 minggu kita cari Tuhan. Lalu 1 minggu 2 kali ikuti komsel. Dan sampai setiap hari kita punya waktu yang dikhususkan untuk mencari Tuhan setiap hari. Bahkan ada sebuah kerinduan bagaimana di gereja kita, keluarga-keluarga, 1 minggu 1 kali berdoa bersama. Ya. Di jam tertentu, di hari tertentu, saudara buat komitmen. Dan jangan dilanggar komitmen ini, tapi dipatuhi, ditaati. Dan saudara akan melihat bahwa hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Hidup kita tidak akan pernah mundur. Hidup kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Seberat apapun beban di hidup kita, kalau Tuhan berada di sisi kita, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Alkitab berkata orang-orang yang menantikan Tuhan, dia berjalan tidak akan pernah menjadi lelah, berlari tidak akan pernah menjadi lesu, sebab Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan. Mari hari ini kita merindukan Allah. Merindukan Allah setiap hari. Bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian kita juga merindukan kehadiran Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Beri aku tempat, beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat. Mari kita minta kepada Tuhan, beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu,
di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Saya memberikan beberapa saat untuk saudara mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti, saudara bisa mempersiapkan biskuit atau hal-hal yang sejenisnya. Kalau tidak ada anggur, saudara bisa ambil air teh atau air putih. Ini hanya perlambang saja yang melambangkan persekutuan kita, yang melambangkan akan kebaikan Tuhan. Tubuhnya terpecah dan darahnya tercurah. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat. Hanya Engkaulah kebahagiaan, harta abadi, kesukaan. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat. Kami mau selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Disitulah kami akan mendapatkan jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya roti dan anggur ini mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa roti dan anggur ini melambangkan tubuh Kristus, darah Kristus yang terpecah dan tercurah untuk menebus dosa kami. Hari ini kami percaya ketika kami makan dan minum, maka yang sakit akan disembuhkan. Yang memiliki pergumulan yang berat dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk terus melangkah, sehingga jalan keluar akan ada di depannya. Hari ini semangat yang baru Tuhan berikan, kuasa yang tidak terbatas Tuhan curahkan, bahkan berkat yang melimpah turun dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari bagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi, mari kita berdiri sama-sama. Surga, ku ingin selalu di hadirat. Hanya Engkaulah
kebahagiaanku, harta abadi kesukaan. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hati. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, atau biskuit, atau apapun. Percayakan saudara bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kita. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Suatu hari Engkau akan hadir, Engkau akan datang di hidup kami, menjadi raja daripada alam semesta, menjadi raja daripada seluruh semesta ini ya Tuhan. Dan betapa berbahagianya kami, karena kami akan menjadi rekan sekerja. Tuhan, kami mau terus mengingat Engkau. Kami tidak akan pernah melupakan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Bahkan seperti firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami terus merindukan kehadiran Allah dalam hidup kami. Kami mau merindukan Engkau, berkomitmen untuk mencari Tuhan. Dari satu minggu satu kali, dari satu minggu dua kali, bahkan sampai setiap hari di hidup kami. Kami mau terikat dan tidak terlepas daripada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati pada hari ini. Bisa kita melambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah roh kita selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya mau mengingatkan kembali kepada kekasih. Yuk kita sama-sama mengadakan altar di rumah kita, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Saya akan membacakan pengumuman. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021, kami Jemaat Cabang Grand Mall mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya. Biarlah Tuhan memakai lebih dahsyat lagi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, anak dan istri. Yang kedua, jadwal puasa mulai pada pukul 22 malam dan buka di hari Rabu pukul 12. Yang ketiga, di hari Rabu pada tanggal 8 Desember ada ibadah komsel yaitu jam 19.30. Dan yang bagi saudara yang belum tergabung di dalam komsel, yuk kita mau bergabung bersama-sama, karena di dalam komsel segala persoalan yang kita hadapi kita dapat ceritakan kepada teman-teman kita, dan kita mau berdoa agar segala persoalan yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 9 September ibadah doa mulai jam 19.30. Mari saudara kekasih, terutama yang tergabung dalam pelayanan Tuhan, boleh hadir di ibadah doa jam 9 hari Kamis jam 19.30. Begitupun juga buat jemaat yang mau bergabung, silakan. Yang kelima, persembahan atau kolekte dapat dikirimkan melalui transfer rekening BCA atas nama gereja. Dan yang keenam, pada hari Sabtu 11 September ada ibadah YOC bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang memiliki anak muda. Mari kita dorong setiap anak-anak muda untuk mereka boleh datang ke hadirat Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketujuh, Minggu 12 September ibadah masih dilakukan secara online. Yang kedelapan, pada saat ini kita ada salah satu jemaat yang berulang tahun, yaitu Ibu Yuliana. Selamat ulang tahun Ibu Yuliana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Ibu Yuliana. Terima kasih, demikian pengumuman hari ini. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita satu hati, kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dan menerang bagi setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, kasih-Mu yang mula-mula Tuhan, boleh ada dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh membangkitkan setiap iman kami, iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, supaya kami boleh kembali Tuhan membangun mesbah-mesbah dalam keluarga kami,
supaya Tuhan setiap keluarga-keluarga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang masih beribadah secara online di rumah. Biarlah Tuhan Kau juga menjamah setiap hati jemaat-Mu masing-masing, sehingga mereka juga merasakan berkat yang sama seperti kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, Engkau memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan segala penularan virus corona Tuhan yang ada di sekitar kami. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang membentengi dari setiap kehidupan kami dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus, berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini maupun di gereja pusat kami yang ada di Ramangun. Biarlah Tuhan Kau pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan Tuhan, kami boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kami bawa dan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami Tuhan boleh menjadi terang Tuhan, pelita di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap gembala kami, baik Bapak Budi Prayetno Tuhan sebagai gembala pusat kami. Kau memberkati Bapak Tony Tanuwijaya sebagai gembala cabang. Bahkan Kau juga memberkati Bapak Suprayetno sebagai wakil gembala. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Engkau memberikan urapan yang baru setiap hari Bapa, sehingga Tuhan setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjamah seluruh bangsa kami, sehingga Tuhan krisis kesehatan yang kami alami saat ini boleh berangsur-angsur kembali pulih Tuhan, sehingga kami semua boleh melakukan setiap kegiatan kami Tuhan, baik kegiatan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan daerah-daerah kami Tuhan, terutama di daerah timur, saudara-saudara kami Tuhan yang masih dilanda konflik Saudara Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau hadir Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, Engkau hadir melalui anak-anak Tuhan yang ada di sana, supaya Tuhan kedamaian ada di tanah Papua ya Bapa, sehingga mereka tidak ada lagi yang menjadi korban, sehingga mereka kembali Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan yang mula-mula itu ada di dalam setiap hati mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pemerintahan pusat kami, terutama Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya, supaya Tuhan mereka boleh dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh untuk menjalankan pemerintahan kami, sehingga Tuhan setiap Tuhan program-program yang Dia canangkan Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Terutama Tuhan saat ini Tuhan untuk program vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat Tuhan, supaya boleh berjalan merata di seluruh lapisan masyarakat Tuhan, sehingga Tuhan untuk tahun depan kami semua Tuhan boleh kembali melakukan herd immunity Tuhan yang ada di bangsa kami, sehingga kami semua boleh terbebas dari kasus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati TNI dan Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban bagi bangsa kami. Engkau memberikan ketegasan, Engkau memberikan hikmat para pemimpin-pemimpin di TNI dan Polri. Biarlah mereka menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami juga teringat untuk saudara kami Ibu Yuliana yang berulang tahun. Biar Engkau memberikan kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupannya. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati setiap usahanya Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kami menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang sedang sakit hari ini, pada Bapak Yosias. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun menjemput hidupnya, sehingga kesembuhan, sehingga tubuh yang sehat yang kuat Tuhan berikan.
Bahkan kepada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, orang tua kami, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesembuhan, sehingga kami dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tolonglah mereka yang hari ini ada di rumah atau di rumah sakit yang terbaring karena sakit. Biarlah kesembuhan, kebaikan Tuhan mengalir bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih. Hari ini mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Dan hidupmu dan hidupku akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ada di rumah juga Tuhan berkati. Shalom, haleluya.